Berawal dari mengoleksi action figure sejak tahun 2014, sang kreator kita kali ini mengembangkan kreativitasnya untuk membuat diorama. Jangan salah, dari gang kecil ini, hasil karyanya bisa menembus kancah internasional. Memiliki minat pada sesuatu benda, apapun itu, termasuk mainan, ternyata bisa memberi manfaat bagi kehidupan kita. Tentu saja semua tergantung dari bagaimana kreativitas kita dalam mengembangkannya, agar bisa menghasilkan rupiah yang dapat menopang ekonomi keluarga. Nah, sang kreator kita kali ini adalah seorang kreator diorama dari Pleret, Purwakarta yang berangkap dari hobi mengoleksi mainan robot action figure. Saya penasaran, seperti apa ya karya sang kreator kita kali ini, Kang Pian Boyang, yang karyanya telah sampai ke mancanegara, Amerika, dan Eropa. Assalamualaikum Kang Pian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Kayaknya baik. lagi sibuk nih. Alhamdulillah, biasa lagi aktivitas. Silakan dulu siapa? Kang Pian, kreator yang membuat diorama yang berawal nih katanya sih dari mengoleksi action figure ya. Nah, nanti boleh diceritain nggak sih sebenarnya kok mau sih buat yang kayak ginian? Padahal kan ini kayaknya buatnya susah nih Kang. Gimana nih Kang awal mulanya? Awal mulanya sih sebenarnya dari koleksi dari 2014 tuh saya bikin koleksi action figure. Cuma terakhir karena memang the power of Kepepet di 2019 lihat styrofoam nganggur dulu tuh. Lihat styrofoam nganggur di kamar, akhirnya saya bikin diorama coba-coba. Akhirnya dari minggu pertama semua keluar terjual, minggu kedua terjual juga sampai 3 bulan, akhirnya bisa naik harga yang hari ini nih udah mau 4 tahun kali. Wah, ya jadi memang kalau koleksinya benar kan dari 14 action figurnya kan. Ya. Tapi untuk membuat ini The Power of Kepepet 2019 ya. Jadi karena waktu itu kan mungkin awal-awalnya pandemi gitu ya. Sebelum pandemi malah ya. Nah, sebelum pandemi ada ide tuh yang ngeliat styrofoam yang nganggur. Jadi semuanya terbuat dari styrofoam atau gimana sih, Kang? Enggak juga. Hari ini tuh kalau awal sih memang saya membuat dari seluruhnya, hampir seluruh daripada diorama itu dari styrofoam. Cuma karena memang mau tidak mau karena permintaan hari ini tuh mengajak saya untuk kerja lebih profesional, maka akhirnya bahan pun di-upgrade gitu. Baik bahan ataupun cat seluruhnya. Jadi ini semuanya itu polyfoam ya? Ya. Kalau misalnya ngeliat sepintas tuh kayak kayu nih. Tapi kalau misalnya boleh kau pegang nggak? Boleh. Nah, Ini ini polyfoam tapi teksturnya itu Teksturnya dibuat. seperti kayu. Ini tuh diukir tuh gimana sih, Kang? diukir. Manual. Wah, semuanya manual. Semuanya manual sampai ke ukiran-ukiran ini juga nih manual. Waduh, tuh ya lihat ya. Karena the power of Kepepet, jadi ini biasanya ide-ide tuh munculnya itu Muncul. bisa langsung ting 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 ting. Nah, ketika ide itu muncul, itu sebenarnya harus langsung diambil. Jangan sampai nanti, tadi mau ngapain ya gitu. Ya, Iya, harus responsif. Jadi hasil seperti ini dari polyfoam yang asalnya tadi cuma putih doang, karena dengan kreativitas dan the power of Kepepet, kita bisa lihat di tekstur-tekstur ini seperti kayu. Nah, Kang, kalau sekarang ini Kang lagi buat apa nih? Ini yang lagi garapan bulan ini tuh saya ada pesanan 12 piece untuk kirim ke Eropa sama Amerika. Wah, tuh kan bener kan? Jadi jangan salah nih ya. Dari ini bisa sebut dengan workshopnya juga kali ya, Kang ya? Iya, Nah, workshop kecil. workshopnya yang mini ini karyanya bisa ke Eropa sana dan ke Amerika. Jadi ini tuh sebenarnya kegunaannya tuh untuk kiasan saja kah? Begitu sebagai misalnya saya kolektor action figure begitu ya. Biar lebih mantas lah gitu. Atau memang biasanya orang-orang yang membeli itu biasanya buat apa sih, Kang? Kebanyakan
hobi dari action figure itu bukan hanya di koleksi, tetapi biasanya foto session, foto toys. Jadi biasanya untuk melepas penatnya itu setelah mereka selesai kerja pulang ke rumah, jadi mereka aktivitasnya itu foto mainan. Nah, foto mainan kalau memang tanpa diorama itu kurang asik. Jadi movie-nya nggak dapet nih. Biasanya kalau orang-orang yang memang pemesan juga kan ke saya gitu. Jadi kalau ada film yang terbaru, mereka ambil scenes-nya kirim ke saya. Om bikinin diorama yang ini. Jadi lebih berasa begitu ya. Ini kalau misalnya foto dengan background-nya ini yang seperti aslinya gitu ya. Nah, Kang, Iko pengen lihat nih Kang, cara prosesnya pembuatan diorama yang dibuat sama Kang, boleh ya? Boleh. Oke, silakan Kang, Iko lihat-lihat. The power of KPP. Istilah Kang Pian dalam menekuni pekerjaannya memang luar biasa pengaruhnya. Hanya berangkat dari hobi mengoleksi mainan robot action figure. Sekarang dengan imajinasi dan ketekunan serta bakat meski hanya otodidak, ternyata mampu melahirkan karya-karya yang luar biasa. Dalam membuat diorama, Kang Pian tidak melalui proses desain. Ia hanya berupaya mencerna keinginan pemesan, kemudian langsung mengaplikasikannya pada bahan yang digunakan, seperti styrofoam, polyfoam, hardboard, PVC board, dan cat akrilik. Kecuali untuk pesanan yang jumlahnya banyak seperti pesanan dari Amerika dan Eropa, ia membuat template untuk memudahkannya. Bahan yang mudah diperoleh semakin memudahkannya untuk berkarya. Hasilnya adalah diorama yang keren banget. Nah, Kang, sekarang ini prosesnya apa dan boleh diceritain nggak ini diorama apa? Ini tuh ceritanya diorama kastil ruins. Jadi ruins, jadi yang kastil yang udah rusak gitu. Kastil yang udah rusak. Nah ini ada part tambahan juga biasanya. Fotografer mainan itu butuh part-part tambahan gitu, buat tambahan buat scenes yang mereka inginkan. Biasanya gini. Jadi sebuah foto itu akan bisa menyampaikan pesan yang memang dibuat oleh fotografernya. Nah biasanya ini pilar ini dibuat hanya untuk part-part tambahannya saja. Nah ini nih Kang Iko nih, ini si figurnya. Jadi biasanya dari sebuah diorama itu bisa menyampaikan pesan yang memang dibuat oleh fotografernya. Biasanya tergantung juga daripada figurnya. Jadi kayak ini kan, ini temanya yang saya punya ini adalah gladiatornya. Tapi yang lainnya juga banyak, yang monster biasanya ada. Berarti ini terdiri dari beberapa part ya? Boleh dilihat nggak partnya apa aja sih Kang kalau dari satu diorama ini? Untuk satu set ini nih ada tameng nih ya. Biasanya kan kalau film Romawi ataupun kastil itu biasanya ada di peperangan itu buat ini nih. Penahan-penahan itu yang di perang tameng gitu ya. Terus ini nih ada kayu-kayu yang memang dibuat runcing biasanya untuk peperangan. Kalau ini kayak ibarat apa ya? Tugu kayak. Tugu pedangnya gitu. Untuk hari ini dulu tuh saya dari awal pembuatan diorama tuh ready stock. Cuma itu bertahan sampai kalau nggak salah 4 bulan 5 bulan ready stock itu bikin ready stock.
akhirnya karena memang cukup melonjak dari pertama buat sampai hari ini tuh 5 bulan awal aja yang memang ready stock. Setelah dari sana seluruhnya custom. Jadi film baru mereka mengirim saya gambar yang memang scenes di filmnya. Om tolong buat ini scenes film ini bangunan ini bangunan yang rusak. Nanti ada film yang baru lagi. Biasanya yang gitu. Ini ada diorama ya. Nah di belakang itu apa tuh? Seperti api-api atau kayak gimana tuh, Kang? Ini diorama ledakan. Ledakan. Biasanya kebutuhannya ini kalau enggak buat superhero, biasanya buat Kamen Rider. Nah, biasanya anak-anak tahun 90-an nih, seumuran saya. Bukan anak-anak lagi kali ya. Iya. Nih biasanya foto-foto yang kayak gini dibutuhin. Oh. Jadi kesan ledakannya dapat biasanya. Itu terbuat dari apa tuh ledakannya? Apakah foam atau seperti apa tuh? Ini namanya dakron ya. Dakron ini biasanya itu untuk bahan boneka, dalamannya itu boneka. Dalam mana boneka, Nah, tapi iya. di tangannya Kang Pian ini berubah menjadi efek-efek ledakan ya. Boleh lihat nggak sih Kang? Boleh, Atau nggak boleh nih karena kok di ujung situ boleh? Gimana sih Ini memang? ada setupnya yang lainnya nih. Oh, oke. Oh, alah. Jadi ini dakron ya. Lalu sama akang ini dicatnya spray atau kayak gimana sih Kang? Spray. Oh. Spray. Cuma catnya khusus. Harus cat candy itu. Kalau nggak cat candy dia nggak bakalan gini. Jadi tinggal pasang lampu dalamnya. Oh, pakai lampu. Pakai lampu. Tuh ya. Nih, kalau belum pakai lampu hasilnya pakai seperti lampu ini. ini. Nih ya. Nah, kalau nggak pakai lampu gitu tuh. Jadi efeknya adalah seperti ledakan ya dan ada api. Wah, banyak banget nih yang bisa dibuat sama Akang ya. Ada efek kalau di kastil, begitu diorama kastil. Lalu juga diorama untuk action yang lebih seperti kayak ada ledakan gitu ya. Tapi saya penasaran tuh di belakang juga ada juga detail-detail itu buat apa juga nih Akang? Kok sampai detail-detail gitu buatnya? Kayak ada tambal ban, terus batu-batu itu fungsinya buat apa sih Kang? Oh ini part-part buat biasanya saya gunain kalau bikin diorama itu kalau ruins kayak gini tuh pakai pasir. Cuma pasirnya kita pilih juga, jadi jangan asal-asal pasir soalnya nanti kalau asal-asalan pasirnya nanti malah bikin rusak action figurnya. Nah, biar kita lihat ini pemirsa sang kreator ya. Tuh, lihatin. Jadi ini pasirnya nggak asal-asalan pasir. Jadi ini benar-benar untuk detailing dioramanya. Jadi biar lebih, wah kena banget gitu ya Kang ya. Lebih realistis. Ah, biar lebih realistis tuh. Wah, tapi ini batunya batu alam kan? Wah, berarti benar-benar jadi serasa kayaknya kalau misalnya fotografer atau videografer itu kayaknya puas banget tuh. Karena detailingnya. Kayak benar-benar tadi Akang ceritain kastilnya misalnya kastil yang sudah rusak atau yang sudah roboh kan bisa ada serpihan-serpihan tuh. Ya. Nah, Akang menambahkan ini. Wih, boleh nih Kang ya. Terus itu apalagi tuh Kang, ada tambal ban segala tuh. Ini dulu tuh saya bikin diorama workshop. Diorama workshop. Jadi di sini banyak tuh part-part yang memang kecil-kecil ini kayak ini paintbrush. Wah, coba lihat Kang. Ini paintbrush yang biasanya kalau misalnya untuk melakukan pengecetan gitu ya. Ini kan yang Nah, coba lihat tuh. Ini yang aslinya. Wah, ini yang aslinya. Ini yang versi dioramanya. Tuh ya, ih cowok banget lagi yang belakang ada hitam, terus juga ada untuk catnya gitu ya, naruh catnya, lalu juga ada buat menyemprotkannya, pokoknya detail banget dah. Jadi harus bisa berimajinasi juga nih ya. Iya. Jadi sambil buat, sambil membayangkan agar yang membelinya ini merasa puas gitu ya. Karena kan ya baik lagi, tadi kan ini sebenarnya setnya itu bisa dirubah-rubah. Iya. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah tergantung yang mengambil gambar atau yang mengambil videonya begitu ya, kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya.
Kang, tapi di belakang kayaknya ada yang lagi ngeliatin kita deh. Ini tuh, tuh Pak Presiden tuh. Untung dioramanya. Akang juga sebenarnya buat juga nih diorama tokoh-tokoh atau kayak gimana tuh? Kemarin tuh saya dapat undangan event dari Kementerian Pariwisata. Kebetulan eventnya itu diadainnya di tempat pariwisata di Purwakarta. Nah, ownernya bicara langsung, kita ngobrol-ngobrol tuh tukar pikiran. Terus beliau itu minta dibikinin heads club tapi 1:1. Jadi dia pengen buat satu ruangan, tentang ruangan itu dipenuhi oleh heads clubnya tokoh-tokoh bangsa Indonesia gitu. Yang kemarin kasih project yang awal itu ya Bapak Presiden. Kan saya pengen nanya dulu deh. Akang tuh basicnya memang seni rupa atau seperti apa? Karena sampai bisa ya katakanlah kayak hampir memahat begitu ya, seni membentuk begitu ya, dan juga ini kan mengukir dan daya imajinasinya ini harus kuat juga gitu. Nah, memang basic pendidikannya tuh apa sih, Kang? Kalau dibilang basic, saya hampir kreasi saya itu seluruhnya otodidak. Jadi kalau bicara dari kecil tuh memang saya dididik sama orang tua lebih kepada kreasi. Jadi orang tua saya pun dulu sama senang ngelukis gitu ya. Terus main musik juga. Jadi terkadang saya juga bukan hanya kerja di diorama saja. Biasanya kalau malam kalau ada proyekan itu, kalau ada proyekan rekaman, saya masih ada di dalam ya alat kecil-kecilan lah untuk rekaman. Wah, nah, kayak berarti kan selesai Akang buat di sini, Akang juga harus mengabadikan momen tersebut. Ada studio rekamannya begitu. Wah, juara banget ya. Ini ada mini workshopnya dan juga ada mini studionya. Boleh nggak sih Kang Iko lihat Boleh. mini studio rekamannya? Boleh. Biar nanti kita tahu hasilnya tuh dari ini seperti apa. Boleh ya? Diorama yang dibuat rata-rata berukuran 40 kali 40 cm, tergantung tema desain yang diminta pemesan. Begitu pula dengan dimensinya. Namun demikian, Kang Pian juga pernah membuat diorama dengan ukuran yang cukup besar, 1,5 meter. Bakat seni yang diperoleh secara otodidak dari ayahnya yang juga seniman musik dan seni rupa, perlahan mengantarkan Kang Pian menjadi seniman diorama yang terus berkembang dan karyanya semakin banyak dinikmati tanpa meninggalkan hobinya dalam bermusik. Oke nih Kang Iko. Jadi selain tempat kerja yang di depan, ini juga tempat kerja saya biasanya gitu. Kalau buat bikin video itu dulu suka kena banned tuh ya. Jadi kalau kita pakai backsound kena copyright. Nah, saya karena dulu pengalaman cukup lama juga sebelum main di diorama itu, saya kerja sebagai arranger. Wah. Jadi bikin backsound sendiri juga buat diorama dulu. Oh, berarti sang kreator kita kali ini memang luar biasa ya. Jadi selain membuat diorama untuk mengabadikan momennya, karena takutnya lagi band dan copyright dan juga lain-lainnya, karena kabisanya memiliki skill untuk range gitu ya, dan juga sebagai komposer musik, jadi beliau juga ini yang membuat musiknya sendiri. Jadi semua musik-musiknya aman kalau misalnya mau diupload di mana-mana ya, Kang ya. Bener. Waduh, nih berarti Akang jago nih untuk main musik. Boleh dong, Iko lihat Kang keahliannya Akang selain membuat diorama ini. Boleh nih, dikit-dikit ya. Kita lihat.
Sebelum pulang nanti saya ada oleh-oleh nih buat sang kreator nih. Oke. Tunggu oleh-oleh. Oke, let's go. Kemana Kang? Oke, depan lagi ke ruangan balik. Oke, Oke. lalu. Hasil karya Kang Pian yang lahir dari hobi memang luar biasa. Aduh, balik lagi nih ke tempat ini. Tapi memang sih kalau di tempat ini kayaknya nggak bisa cepet-cepet gitu. Karena kan harus ngeliat, menikmati, begitu kan ya. Pasti aja Kang ini apa, lihat tuh peralatan-peralatannya. Banyak pertanyaan. Tata dengan rapi. Kang, ini memanfaatkan media apa sih sehingga orang-orang itu bahkan dari Eropa dan Amerika itu mesen loh ke Akang? Kalau untuk media promosi dari dulu saya pakai yang lebih dominan itu Facebook. Facebook sama paling hari ini tuh yang lebih arah ke luar negeri itu lebih banyak dari IG sih. Dari Instagram gitu. Kalau yang dalam negerinya kebanyakan di Facebook pemesanan. Oke. Nah ini kalau misalnya pemirsa sang kreator nih ada yang mau pesan ke Akang, caranya gimana sih? Bisa add aja Facebooknya Pian Boyang atau masuk aja ke Instagramnya Ajril Diorama. Azriel Diorama ya, Ajril atau Pian Boyang. Jadi itu dua Instagram. Kalau misalnya pemirsa sang kreator ini mau melakukan pemesanan diorama buatannya Kang Pian, kalau boleh tahu satu diorama takutnya kan ini lama-lama nggak ya? Nah berapa lama tuh pembuatannya? Rata-rata itu pembuatan itu dari 3 minggu sih. Oke. 3 minggu pembuatan dari satu piece-nya. Itu sangat worth it ya 3 minggu karena itu detail banget. Apalagi kalau misalnya tadi kastil yang sedikit hancur, nah itu memang membutuhkan detail-detail yang sangat-sangat luar biasa. Itu kerjaan yang super kalau yang model-model kayak gini tuh. Ribet. Tuh yang super karena lagi udah dipesan sama Eropa dan Amerika sana. Nanti kita lihat tuh hasil-hasilnya pemotretan gitu ya. Action figurnya yang punyanya mereka. Aduh Kang, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Oke, sebelum ini ada tadi kan sesuai janji yang dibicarakan di dalam. Ya, ada mau dikasih oleh-olehnya. action figure kita diorama nih. Ini oleh-oleh nih dari Ajril Diorama nih ya. Keren banget nih tulisannya sang kreator. Aduh, Kang terima kasih banget ya. Siap, sama-sama. Pemirsa sang kreator nih ya. Berarti apapun itu jika dijalani dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan, bahkan membuat hati kita bahagia, keluarga bahagia, rekening semakin bahagia. Aduh, nih contoh nih Kang Pian, berawal dari hobi nih ya. Awalnya musik ya, lalu juga pindah diorama. Nih bisa disebut hobi yang dibayar. Semoga saja tayangan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi para kreator-kreator lainnya untuk terus berinovasi dan terus berkreativitas. Akhir kata, saya Frederico Sinatria. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Bye!